Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat yang tak terhingga banyaknya nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas 77, Al-Qasas 77, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Secara khusus ayat ini diarahkan kepada Qarun pada zaman Fir'aun, tapi secara umum kepada siapapun yang dianugerahi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan secara umum diberikan kepada siapapun yang kita merasakan khitab itu, arahan itu, bahwa Allah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat iman kepada Allah, nikmat yang sekian banyaknya. Ya. Di sini Allah mengingatkan 5 hal. Pertama, wabtaghi fima ataakallahu il akhirati. Jadi yang pertama tentang akhirat. Ini para ustadz dan ustadzah. Jadi wabtaghi di situ mencari, menuntut, ya, dengan sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, mencari ridho Allah. Ini yang pertama dan utama. Wabtaghi fima ataakallahu. Jadi apa yang Allah siapkan untuk kita, daral akhirah. Jadi ini menjadi visi kita bersama, masuk surga insya Allah semuanya. Allahumma amin. Jadi orientasi kita, orientasi akhirat, orientasi kita mencari ridho Allah. Ya. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibaka minad dunya, bahwa kita di dunia sarana yang untuk kita berjuang juga harus terpenuhi. Tapi di sini wala tansa artinya bukan
satu orientasi utama. Ya. Jadi bukan satu-satunya. Maka di sini disebutkan wala tansa ojo lali. Jangan lupa kalian itu ada di dunia, butuh hidup, butuh transportasi, butuh ya untuk suplai ya makanan dan seterusnya. Wala tansa nasibaka minat dunia, bahwa di dunia ini hidup harus bergerak, bahwa apa yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah, untuk ke surga itu sekian banyak wasilah-wasilahnya. Tapi itu bukan satu-satunya. Artinya jangan menjadikan satu tujuan utama. Ya, tujuan utamanya adalah al-akhirah, yang pertama, ayat yang pertama tadi. Ini. Kemudian para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pesannya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini yang ketiga. Jadi bagaimana kita melakukan ihsan? Ya, wa ahsin. Kita lakukan optimalisasi dalam bekerja. Optimalisasi dalam melaksanakan amanah dakwah, amanah perjuangan. Bagaimana kita melakukan ahsin, ihsan, masdarnya ahsana yuhsinu ihsan. Ya, bagaimana kita bekerja itu yang ihsan, sebaik-baiknya. Ketika Rasulullah ditanya malaikat Jibril tentang iman, Islam, terus di ketiga tentang ihsan, apa jawab malaikat Jibril? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallah, jadi beribadah kepada Allah itu ya seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat dan tidak akan bisa melihat, maka sesungguhnya Allah itu melihat. Maka ihsan itu kita bekerja, kita beraktivitas seakan-akan dilihat atasan. Terlebih-lebih kita dilihat oleh Allah. Tidak sekedar dilihat oleh mandor, dilihat oleh kepala sekolah, tidak sekedar dilihat oleh atasan kita, tapi Allah yang selalu membersamai kita. Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Nah, disitulah ihsan itu. Ya, ahsin. Bagaimana kita melakukan ihsanul amal? Bekerja yang ihsan itu bekerja yang optimal, benar-benar sungguh-sungguh, ya, dan merasa dilihat oleh Allah. Tidak hanya dilihat oleh atasan kita. Ini pesan yang ketiga. Ya. Yang keempat, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan melakukan kerusakan. Jangan melakukan keonaran. Jangan melakukan keributan, kerusakan-kerusakan. Kalau kita
di pondok pesantren kita ini jangan kita melakukan apa istilah blunder, jadi masalah, ya, jadi pembahasan, jadi merusak di sini skupnya yang kecil. Kita di pesantren ini jangan melakukan keributan, jangan melakukan masalah-masalah yang jadi pikiran. Ya itu. Wala tabghil fasada fil ardi. Para ustadz, karyan-karyati semuanya, pekerjaan kita itu jangan dikira remeh, jangan dikira cuman sekolahan atau ngurusi anak-anak. Ini anak bangsa yang akan mengisi generasi emas yang mendatang. Dan mereka yang mengisi itu butuh keseriusan dalam penanganan. Maka keseriusan dalam penanganan ini mencakup seluruhnya. Kita semua yang punya tanggung jawab itu. Maka bagaimana kita melakukan ihsan tanpa ada troubling, tanpa ada kerusakan-kerusakan, wala tabghil fasada fil ardi. Kelak nanti kalau generasi yang ada sekarang kita lakukan sebaik-baiknya, kita memberikan kontribusi untuk selanjutnya yang akan datang, bahwa anak-anak kita ini nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang akan mengelola alam. Ya, di sinilah jadi rahmatan lil alaminnya dari yang kecil, dari pendidikan itu. Dari pendidikan itulah akan mencetak generasi-generasi yang akan datang. Maka bagaimana kita lakukan? Pertama, ridho Allah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, itu yang kita utamakan pertama. Ya. Wala tansa nasibaka fil minat dunya, ini yang juga harus kita perhatikan, bukan bekerja tanpa digaji, tanpa diperhatikan keduniaannya. Nah, itu semuanya ada, tapi yang utama adalah ridho Allah. Terus bagaimana dengan demikian itu kita bisa melakukan ihsan, kerja yang sebaik-baiknya. Larangannya adalah jangan sampai kita menjadi perusak, trouble, menjadi masalah. Nah itu, innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini pesan yang terakhir, yang kelima. Allah tidak suka orang-orang yang trouble itu, orang-orang yang merusak itu, orang-orang yang menjadi bikin masalah terus, orang-orang yang males, ya, nyuri-nyuri waktu supaya untuk dirinya dan seterusnya. Itu trouble. Maka dari itu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk siapa? Untuk orang lain. Itulah ihsan. Ahsin kama ahsanta. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, gitu. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat apa tadi? Ayat berapa? 77. Tolong ditadaburi, dibuka lagi nanti. Surat Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Wala tabghi
al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. 5 hal menjadikan renungan bagi kita ya, agar supaya lebih baik dan terus lembaga kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dan terus kita kembangkan sebagai deposit untuk kita, deposit akhirat. Maka bagaimana kita lakukan terus perbaikan dan perbaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, beberapa minggu yang akan datang sudah Idul Adha. Siap-siap. Yang mau berkorban, bismillah, tawakal Allah, ikut berkorban. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.